Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Mengejar Dia. Mari kita sama-sama membaca dari kitab Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Untuk memperoleh panggilan sorgawi, harus ada yang ditinggalkan, yaitu pola pikir yang salah, kebiasaan yang salah, dan tujuan yang salah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah seorang Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai atau pajak yang pada zaman itu pekerjaan pemungut cukai ini adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan di mata orang lain. Jika hidup kita mungkin saat ini tidak menyenangkan, baik di mata orang lain atau bagi diri kita sendiri, mari kita meneladani Sakeus. Ia datang dan berlari-lari kepada Tuhan yang menerima dia apa adanya. Bahkan Tuhan menghargai dia lebih dari ekspektasinya. Sakeus meninggalkan pola pikirnya yang salah. Dan Sakeus juga meninggalkan kebiasaannya yang salah. Sakeus dalam keadaan terjepit, baik secara ekonomi, mungkin dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain dan harus bekerja sebagai pemungut cukai. Sakeus hanya mengambil pilihan terbaik untuk bisa hidup di dunia. Dan ketika Sakeus bertemu dengan Yesus yang menjanjikan hidup yang kekal, Sakeus rela melepaskan pilihan terbaiknya. Sakeus rela untuk melepaskan kebiasaannya. Terkadang yang kita pikir pilihan terbaik untuk kita ternyata perlu kita putuskan, perlu kita relakan untuk menerima yang sudah Tuhan pikirkan, yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Orang kaya yang bertobat pada zaman Tuhan Yesus itu sangatlah banyak. Tetapi mengapa Lukas hanya mencatat tentang Sakeus? Karena kisah Sakeus adalah kisah yang layak untuk diangkat. Sakeus merelakan pola pikir dan pilihan yang menurutnya terbaik. Ternyata itu sia-sia. Dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia tidak menyia-nyiakan pilihan terbaik untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan soal kaya atau miskin, tetapi soal hati yang lapar. Dan yang Sakeus lakukan adalah ia melakukan pertobatan. Setelah meninggalkan kebiasaan yang salah, memungut cukai memang tidak salah, tetapi Sakeus memiliki kebiasaan yang salah dengan mengorbankan orang lain. Sakeus rela meninggalkan pekerjaannya, ia rela meninggalkan rutinitasnya. Sakeus rela meninggalkan kebiasaannya yang salah. Dan rasa keingintahuan Sakeus tentang Tuhan inilah yang menyebabkan pertobatannya dan keluarganya. Sakeus diubah dari seekor serigala tidak hanya menjadi seekor domba, tetapi bahkan menjadi seorang gembala dengan kebaikan, dengan kemurahan hatinya untuk sesama. Mungkin rasa keingintahuan kita tidak terlalu tinggi, tetapi kita bisa mengubahnya dengan mengubah kebiasaan. Kebiasaan bukanlah takdir. Kebiasaan dapat diabaikan, dapat diubah, dapat diganti. Mari kita mengubah kebiasaan kita yang salah. Mungkin dengan menemukan rutinitas yang baru, kita bisa mengidentifikasi apa pemicunya, menghindari pemicu yang buruk, yang menyebabkan kebiasaan buruk agar tidak menjadi kebiasaan, sehingga bisa berubah menjadi kebiasaan yang baik. Catatan sejarah dalam akhir hidup Sakeus ada yang mencatat bahwa ia menggantikan Yudas Iskariot setelah kenaikan Yesus. Ada juga yang mencatat bahwa ia menjadi uskup. Apapun itu, dalam akhir hidupnya Sakeus bisa menjadi gembala domba-domba Kristus. Sakeus tidak hanya meninggalkan kebiasaannya, tetapi Sakeus juga meninggalkan komunitasnya yang buruk. Pergaulan yang baik bisa menghancurkan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita waspadai juga adalah kebiasaan untuk menggosip. Kebiasaan menggosip juga harus ditinggalkan
seperti orang-orang Yahudi pada saat itu yang mereka menggosipkan pada pertobatan Sakius yang sebenarnya itu mengakibatkan mereka kehilangan berkat. Mungkin seringkali kita memandang bahwa Tuhan Yesus memberkati teman-teman kita, tetangga kita, atau orang di sekitar kita. Tetapi seringkali rasa ingin tahu kita tidak cukup tinggi untuk mendorong kita sendiri pergi kepada Allah atau ke rumah Allah untuk mendengar tentang mujizat-Nya, untuk mendengar tentang mujizat belas kasihan yang Tuhan lakukan demi mereka yang mencari Dia, bahkan untuk mengalami mujizat itu sendiri. Jangan sampai rasa ingin tahu kita tentang berkat Tuhan itu kalah tinggi dengan rasa curiga kita yang negatif. Dan yang terakhir, Sakius meninggalkan tujuan yang salah. Ya, Sakius saat itu sangat kaya. Sakius memilih untuk memperkaya dirinya dengan mengorbankan orang lain, dan itu yang menjadi tujuan hidupnya saat itu. Dalam kekayaannya itu, Sakius semakin tidak mungkin sebenarnya memperhatikan Mesias yang miskin, apalagi untuk mendengarkan khotbah Kristus tentang penyangkalan diri. Tetapi Sakius mengerti bahwa tujuannya salah. Lukas memaksudkan penulisan kisah hidup Sakius karena semangatnya berlari-lari mengejar Allah. Pada saat ia mengerti tujuannya salah, ia meninggalkan pola pikirnya yang salah, meninggalkan kebiasaannya yang salah, meninggalkan tujuannya yang salah, dan berlari-lari mengejar Allah. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, di situ tertulis, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mari saudara-saudara kita terus libatkan Tuhan dalam proses pertobatan kita. Kesiapan Sakius yang besar untuk taat, ketergesaannya untuk turun dari pohon, dan kegembiraannya dalam menerima Kristus menunjukkan lebih jelas kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sakius diubahkan dari seekor serigala tidak hanya menjadi seekor domba, tetapi bahkan menjadi seorang gembala. Adalah suatu kehormatan jika kita diundang oleh orang yang terhormat, tetapi sebuah hak istimewa jika orang terhormat datang kepada kita. Saat ini Tuhan Yesus sedang mengetok pintu hati kita semua. Orang berdosa tidak akan luput dari perhatian Allah, tetapi kabar baiknya untuk kita semua adalah kasih karunia-Nya lebih besar daripada penghakimannya. Mari kita terus libatkan Tuhan dalam proses pertobatan kita. Mari kita terus mengejar Dia. Mari kita memiliki semangat Sakius yang berlari-lari mengejar Allah. Amin.